Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di sini. Bapak Ibu, terima kasih atas keluangan waktunya, kesempatannya untuk dapat menghadiri atau mengikuti, menyimak, berpartisipasi langsung dalam diseminasi laporan PTK saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Keterampilan Menulis Teks Deskriptif melalui Strategi Think Pair Share atau disingkat TPS pada siswa kelas 10 Farmasi, Klinis dan Komunitas di SMK Muhammadiyah Longgok pada semester gasal tahun pelajaran 2020-2021. Laporan PTK ini disusun dalam rangka tugas loka karya Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2020. Disusun oleh saya sendiri, Yusrina Ilmi, SPD, dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Judul penelitian ini adalah upaya meningkatkan keterampilan menulis teks deskriptif melalui strategi TPS atau Think Pair Share pada siswa kelas 10 Farmasi Klinis dan Komunitas di SMK Muhammadiyah Longgok pada semester gasal tahun pelajaran 2020-2021. Bidang studinya bahasa Inggris, kemudian jenis penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas. Berikut biodata saya. Kemudian kita langsung masuk ke dalam latar belakang. Jadi latar belakangnya adalah bahasa Inggris yang dianggap sulit bagi anak-anak kita, membuat kita harus berpikir strategi apa yang pas, yang cocok, metode baru yang dapat kita aplikasikan sehingga mereka lebih memahami bahasa Inggris dengan mudah dan lebih menyenangi bahasa Inggris, tidak menjadikan bahasa Inggris sebagai momok. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai descriptive text itu sendiri. Pemilihan descriptive text itu berdasarkan sesuai dengan KD yang sedang berjalan. Yang pertama itu, yang kedua adalah karena descriptive text cukup familiar di mata anak-anak, sehingga dengan begitu mungkin dalam penerapannya tidak perlu waktu yang cukup lama dalam menghasilkan yang diinginkan. Kemudian TPS yang saya gunakan adalah Think Pair Share, yaitu metode berpikir, kemudian pair memasangkan mereka, yang share-nya membuat pasangan itu untuk menyajikan hasil dari proyek yang sudah mereka buat secara berpasangan. Identifikasi masalah di sini ada 6. Yang pertama, menulis adalah keterampilan yang penting dan krusial. Kemudian yang kedua, teks deskriptif adalah teks yang menggunakan tenses simple present yang mudah jamak digunakan dan juga jamak ditemukan dimanapun dalam kehidupan sehari-hari para peserta didik. Yang ketiga, Think Pair Share merupakan salah satu teknik yang merangsang peserta didik untuk bekerja sama dan menumbuhkan rasa tolong-menolong antar sesama. Kemudian yang keempat, peneliti ingin mendorong peserta didik untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berbahasa Inggris tulis. Yang kelima, rendahnya minat bicara menggunakan bahasa Inggris, terutama kelas 10 farmasi di sekolah kami, karena mereka masih malu-malu. Kemudian yang keenam, rendahnya kemampuan melafalkan bahasa Inggris dengan benar di kelas yang sama. Nah, pembatasan masalahnya kita hanya terbatas pada kelas 10 farmasi dan klinis dan komunitas SMK Muhammadiyah Longgok tahun ajaran 2020-2021. Nah, hal ini berarti tidak akan ada teknik lain yang digunakan selama kegiatan penelitian karena terbatas pada peningkatan keterampilan menulis siswa kelas 10 farmasi klinis dan komunitas. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana upaya peningkatan keterampilan menulis siswa dalam teks deskriptif setelah diajar menggunakan teknik TPS melalui pembelajaran daring. Yang kedua, partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran daring menggunakan teknik TPS.
Yang ketiga, seberapa efektif penggunaan TPS melalui pembelajaran daring yang dapat meningkatkan keterampilan menulis mereka. And then, kemudian tujuan penelitiannya adalah satu, mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis peserta didik dalam teks deskriptif setelah diajar menggunakan teknik TPS melalui pembelajaran daring. Yang kedua, mendeskripsikan partisipasi peserta didik selama proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik TPS melalui pembelajaran daring. Yang ketiga, mendeskripsikan seberapa efektif penggunaan TPS melalui pembelajaran daring dapat meningkatkan keterampilan menulis. Manfaatnya untuk guru sendiri dapat mendapatkan informasi tentang pengajaran teks deskriptif, bisa menggunakan teknik TPS. Yang kedua, untuk peserta didik dapat meningkatkan kemampuannya dalam menulis menggunakan TPS. Yang untuk sekolah menjadi terobosan dalam pengembangan proses belajar mengajar. Untuk peneliti mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru. Untuk pembaca dapat memperoleh cara lain dalam pembelajaran menulis, khususnya teks deskriptif dengan menggunakan teknik TPS melalui pembelajaran daring. Kajian teorinya, ya, deskriptif pengertiannya masing-masing seperti itu. Kemudian metode penelitian. Metodenya adalah penelitian tindakan kelas, subjeknya kelas 10 farmasi, waktunya rentan waktu dari Oktober sampai November, yaitu 13 Oktober sampai 12 November tahun 2020. Perencanaannya berikut ini, tindakannya juga sudah berikut ini. Jadi nanti ada 2 siklus. Siklus pertama pretest sebelum diterapkan TPS, dan siklus kedua menggunakan teknik TPS dengan hasil masing-masing yang sudah diperoleh. Kemudian nanti teknik analisis datanya menggunakan deskriptif atau kualitatif dan menggunakan statistik. Nah, statistiknya kita mengambil rata-rata dari kelas. Jadi nanti ada terendah, tertinggi, juga rata-rata kelasnya dari pretest dan juga protest, atau dari siklus 1 dan juga siklus 2. Lalu laporan hasil penelitian. Nah, ini masuk ke sini. Jadi di siklus 1 ketika mereka belum diajarkan menggunakan TPS, hasilnya adalah sebagai berikut. 1 orang mendapatkan nilai amat baik, 5 orang mendapatkan nilai baik, 4 orang mendapatkan cukup, dan 6 orang mendapatkan kurang. Sehingga sekitar 62,5% baru tuntas. Sedangkan ketuntasan minimal harus 80%. Sehingga masih lumayan harus mengejar itu. Untuk siklus keduanya, hasilnya sebagai berikut. 8 siswa mendapatkan amat baik, 6 siswa baik, 2 siswa mendapatkan nilai cukup. Namun, di siklus kedua, alhamdulillah tidak ada yang kurang atau kurang sekali. Sehingga KKM dapat dicapai. Karena dengan menggunakan TPS ini, peningkatannya cukup lumayan tajam. Nah, kalau di rekap siklus 1 dan 2, maka rata-ratanya yang awalnya 74,88 berubah menjadi 89,13. Dengan nilai tertingginya ketika siklus 1 atau pretestnya 90, di siklus 2 mereka ada yang tertinggi 98, hampir sempurna. Kemudian untuk yang terendahnya, ketika di siklus 1 masih ada yang dapat nilai 60, maka di siklus 2 mereka mendapatkan nilai 78. Ini berikut ini adalah diagram yang menunjukkan hasil dari perolehan tersebut. Yang biru merupakan siklus 1 dan yang tabel ini, yang merah ini, bertanda merah ini adalah siklus 2. Jadi kalau dilihat ini, amat baiknya 1 orang terus bertambah sangat drastis, kemudian yang baik bertambah sedikit, akan tetapi yang cukup berkurang dan yang kurang habis, hilang atau nol. Seperti itu. Kemudian
Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan kelas, siswa terlihat lebih aktif, mampu bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan proyek yang diberikan. Hasil dokumentasi dari deskriptif teks yang dihasilkan siswa menunjukkan adanya peningkatan pada kualitas tulisan. Semua siswa memiliki nilai tuntas, yaitu 16-nya di atas KKM. Ya. Begitu pula dengan siklus 1 dan 2, nilai tes mengalami peningkatan dari 74,88 menjadi 89,13. Dengan demikian, hipotesis tindakan diterima atau dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi think, pair, share mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis deskriptif teks. Gitu, demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menanyakan tentang perihal kaitannya dengan apa ini namanya diseminasi saya. Sepertinya seseorang sedang menulis, yaitu di chat ya. Bu Ratna, apakah yang ditanyakan oleh Bu Ratna? Ya. Oke, teks deskriptif ini temanya apa Bu? Pertanyaan dari Bu Ratna. Jadi teks deskriptif yang saya ambil ini bertemakan, saya ambilkan dari KD 3.4, yaitu bertemakan deskripsi yang berkenaan dengan tempat wisata atau bangunan bersejarah. Demikian Bu Ratna. Ini ada lagi yang lain? Oke, sepertinya tidak ada. Maka saya akhiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu telah mengikuti diseminasi saya. Sampai jumpa di lain waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.